Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Carolina Kisekoten, kelas KPN 22, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420 1220 29R. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. HIV atau kepanjangan Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. AIDS atau kepanjangan Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan HIV sehingga tubuh tidak dapat menerangi penyakit. HIV dan AIDS. Tipe viral, cara penularan. Yang pertama, hubungan seks vaginal, oral, dan anal. Yang kedua, darah atau produk darah yang terinfeksi. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan, maupun menyusui. Yang berikut gejala. Gejala yang pertama, tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali. Yang kedua, gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah, dan pembengkakan saluran getah bening atau menghilang setelah seminggu sampai 1 bulan. Yang ketiga, virus akan dorman setelah beberapa tahun. Dan yang keempat, virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Yang berikut perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Yang berikut, selama periode ini, virus tersebut berkembang biak secara aktif, menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Yang berikut, bagaimana gejala AIDS? Setelah terinfeksi HIV, biasanya tidak ada gejala dalam waktu 5-10 tahun. Kemudian AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua, diare yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembengkakan pada leher atau ketiak. Yang keempat, batuk terus-menerus. Dan yang kelima, bila ada, lakukan tes darah. Yang berikut tanda minor. Yang pertama, batuk kering tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, kulit gatal di seluruh tubuh. Yang ketiga, herpes zoster atau mirip cecak air yang tidak kunjung sembuh. Yang keempat, kandisiasis mengangkut ruam pada mulut, lidah, tenggorokan. Dan yang kelima, pembengkakan kelenjar atau leher ketiak, selangkang dengan tanpa infeksi aktif. Setelah AIDS dipergunakan untuk tahap-tahap infeksi HIV yang paling lanjut. Yang pertama, tahap 1. Penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Yang kedua, tahap 2 meliputi manifestasi kupotaneous minor dan infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tak kunjung sembuh-sembuh. Tahap ketiga meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya yang berlangsung lebih dari 1 bulan, infeksi bakteri yang parah, dan TBC paru-paru. Dan tahap keempat meliputi toksoplasmosis pada otak, kandisiasis pada saluran tenggorokan atau esophagus, saluran pernapasan, trakea, batang saluran paru-paru, bronit atau paru-paru, dan sakroma
kapsoi, penyakit HIV digunakan sebagai indikator AIDS. Yang berikut HIV/AIDS tidak menular melalui yang pertama, bersentuhan, pelukan, ciuman. Yang kedua, saring alat makan dan minum. Yang ketiga, gigitan nyamuk. Yang keempat, keringat, air mata, air kencing kuda. Yang kelima, berenang bersama. Dan yang keenam, memakai WC umum. Deteksi dini hanya dengan tes HIV, PCT, dan PIN. Pengobatan yang pertama, belum ada pengobatan. Yang kedua, antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Dan yang ketiga, pengobatan infeksi oportunistik. Yang berikut konsekuensi yang mungkin. Yang pertama, hampir semua penderita akan menjadi AIDS dan meninggal karena IO. Yang kedua, pada bayi dengan ibu HIV kemungkinan tertular 20-30% tanpa adanya pencegahan. Yang berikut pencegahan. Pencegahan dilakukan yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Yang ketiga, pemeriksaan pada darah donor. Yang keempat, jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Dan yang kelima, gunakan alat suntik setelah pakai. Yang berikut pencegahan HIV. Ada 5. Yang pertama, abstinensis. Yang kedua, be faithful. Yang ketiga, kondom. Yang keempat, donor. Yang kelima, education. Yang berikut program HIV/AIDS. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau singkatan dari KIM. Tindakan pencegahan. Yang kedua, yang ketiga, testing dan konseling. Yang keempat, pengobatan, pelayanan, dan keperawatan. Komunikasi, informasi, dan edukasi mempunyai tujuan yang pertama, melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dengan orang lain dari penularan HIV. Yang kedua, mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV/AIDS serta lingkungan yang terdekat, istri, suami, keluarga, teman sekerja, dan sepergaulan. Yang ketiga, memberikan penjelasan luas tentang kebijaksanaan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta pelaksanaan sesuai situasi dan kondisi setempat. Berikut tindakan pencegahan. Tujuannya menjamin tersedianya peralatan, pelayanan informasi, dan dukungan untuk setiap orang yang ingin melindungi dirinya dan orang lain terhadap penularan HIV. Yang berikut pengobatan, pelayanan, dan pengobatan atau CT. Yang pertama, perawatan komprehensif. Perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas untuk ODA atau orang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Yang kedua, perawatan kesinambungan. Perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas untuk ODA atau orang yang gangguan HIV dan keluarganya. Baik, sekian dari video singkat saya mengenai materi HIV/AIDS. Terima kasih Ibu, selamat siang.